Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Niketias Novitasari, yang akan membahas tentang materi sejarah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan kerajaan Islam di Indonesia bagian kedua. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, serta share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya untuk mendukung channel saya. Nah, teman-teman, biasakan menonton video saya sampai selesai ya, agar materi sejarah yang teman-teman terima dapat kronologis dan tidak setengah-setengah. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton untuk perkembangan kerajaan Islam bagian pertama, alangkah lebih baiknya untuk menonton bagian pertama terlebih dahulu agar kronologis. Baiklah teman-teman, pada perkembangan kerajaan Islam bagian kedua ini, yang akan kita bahas ada Kerajaan Demak, kemudian Kerajaan Mataram, kemudian Kerajaan Banten, kemudian Kerajaan Goa Talo, dan yang terakhir adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Seperti itu. Baik teman-teman, kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu Kerajaan Demak. Kehidupan politik di Kerajaan Demak ini adalah Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah 1475 sampai 1518. Kemudian Kerajaan Demak ini berpusat di daerah Bintaro. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono 1524 sampai 1546, Kerajaan Demak ini mengalami puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya selain meliputi daerah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur, juga Jawa Barat. Perluasan ke Jawa Barat disebabkan karena adanya perjanjian tahun 1522 antara bangsa Portugis dengan Raja Pajajaran atau Sunda Ratu Samiam, di mana bangsa Portugis Hendrik Delim diizinkan untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Kemudian peristiwa tersebut merupakan ancaman bagi Kerajaan Demak sehingga perlu digagalkan. Kemudian pada tahun 1527, tentara Demak di bawah pimpinan Fatahillah berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa dan Kerajaan Pajajaran. Sampai pada akhirnya raja terakhir Demak yang bernama Arya Penangsang dikalahkan oleh Adipati Pajang yang bernama Hadiwijaya, dan sejak saat itu pemerintahan Demak ini berpindah ke Pajang. Kita lanjutkan ke kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Demak telah diatur berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Namun, tradisi-tradisi lama atau tradisi-tradisi lokal tetap tidak ditinggalkan atau tetap dilestarikan. Seperti itu. Kemudian, di kehidupan budaya. Hasil budaya yang terpenting adalah pembangunan Masjid Demak di bawah pimpinan Sunan Kalijaga.
Nah, di sini keistimewaannya terletak pada salah satu tiang yang terbuat dari pecahan-pecahan kayu atau tatal yang disebut soko tatal. Nah, selain itu, Sunan Kalijogo juga meletakkan dasar-dasar perayaan sekaten yang berlangsung sampai sekarang, terutama di Yogyakarta dan Surakarta. Perayaan sekaten ini masih dilestarikan sampai saat ini, bahkan antusiasme masyarakat Yogyakarta dan Surakarta ini masih sangat tinggi untuk merayakan sekaten. Seperti itu. Kemudian perayaan sekaten ini di Cirebon disebut dengan Panjang Jimat. Seperti itu. Nah, itu tadi kurang lebih penjelasan tentang Kerajaan Demak. Kemudian kita lanjut ke Kerajaan Mataram. Kehidupan politik Kerajaan Mataram didirikan oleh Sutowijoyo atau Panembahan Senopati 1586 sampai 1601 dan mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Agung Anyokrokusumo 1613 sampai 1645. Kemudian beliau ini bercita-cita ingin menjadi raja atas seluruh tanah Jawa. Untuk melaksanakan cita-citanya, Sultan Agung melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menaklukkan Surabaya 1614 melalui perkawinan politik antara putrinya Ratu Wandansari dengan Adipati Surabaya Pangeran Peklik. Kemudian yang kedua, menaklukkan Kerajaan Sukadana di Kalimantan. Kemudian yang selanjutnya, menaklukkan Raja Madura Pangeran Mas pada tahun 1624. Kemudian upaya yang selanjutnya adalah menyerang VOC di Batavia yang waktu itu dipimpin oleh J.P. Koen. Nah, serangan Mataram ke Batavia ini dilakukan sebanyak 2 kali. Seperti itu. Kemudian dalam struktur birokrasi pemerintahan Mataram ini, dalam memerintah, Sultan dibantu oleh putra mahkota dan dewan tertinggi kerajaan yang beranggotakan 2 orang tumenggung sebagai panglima perang. Kemudian Patih Lebet dan Wedana Lebet. Pelaksanaan sistem pemerintahan Mataram pada dasarnya disesuaikan dengan pembagian wilayah. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ya. Di sini, setelah Sultan Agung meninggal dunia, beliau kemudian digantikan oleh anaknya yaitu Sultan Amangkurat I. Setelah itu, kemudian kerajaan ini dipecah-pecah menjadi beberapa kerajaan kecil-kecil melalui berbagai perjanjian dengan Belanda. Yang pertama ada Perjanjian Giyanti tahun 1756. Kerajaan Mataram dibagi menjadi 2 wilayah kerajaan, yakni Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I dan Kasunanan Surakarta yang dipimpin Sunan Pakubuwono III. Kemudian yang kedua ada Perjanjian Salatiga tahun 1757.
Kasunanan Surakarta dibagi menjadi 2 wilayah, yakni Kasunanan Surakarta yang dipimpin Mas Said atau Adipati Aryo Mangkunegoro I. Seperti itu. Kemudian di kehidupan ekonomi, Mataram merupakan kerajaan agraris, namun perdagangan juga tetap maju meskipun komoditi utamanya adalah beras. Sewaktu Belanda hendak mendirikan loji di Jepara sebagai basis dagangnya, Sultan Agung menyerang Belanda di Batavia dan bersahabat dengan Portugis atau musuh Belanda di Eropa pada waktu itu. Namun serangan tersebut mengalami kegagalan. Kita lanjutkan ya teman-teman ke kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Mataram ini bersifat feodal. Pejabat-pejabat kerajaan tidak menerima imbalan gaji berupa uang, tetapi mendapatkan tanah gaduhan sebagai tanah lungguh. Selanjutnya, untuk menciptakan keamanan dan ketertiban seluruh wilayah Mataram, diciptakan suatu aturan yang disebut dengan anggar-anggar. Kemudian kita lanjut ke kehidupan budaya. Di kerajaan Mataram terdapat akulturasi antara kebudayaan Jawa, Hindu, dan Islam yang disebut kebudayaan kejawen. Contoh pelaksanaannya adalah upacara grebek Syawal dan grebek Maulud. Selain itu, pada tahun 1633 Sultan Agung menciptakan kalender Jawa atau Tarik Jawa yang merupakan hasil perpaduan antara kalender Hindu atau tahun Syaka dengan kalender Islam atau tahun Hijriyah. Nah, kemudian dalam bidang sastra mengalami perkembangan pesat. Sultan Agung sendiri mengarang karya-karya sastra sebagai berikut. Yang pertama, ada Sastra Gending yang merupakan kitab filsafat. Kemudian ada juga kitab Niti Sruti, Niti Sastra, dan Astabrata yang berisi ajaran tabiat baik yang bersumber pada kitab Ramayana. Nah, itu tadi penjelasan secara singkat tentang Kerajaan Mataram Islam. Kita lanjutkan ke kerajaan yang selanjutnya, yaitu Kerajaan Banten. Kehidupan politik Kerajaan Banten ini didirikan oleh Fathahillah 1527. Tetapi pada waktu itu masih menjadi daerah kekuasaan dari Kerajaan Demak. Baru kemudian setelah diperintah oleh Sultan Hasanuddin 1522 sampai 1570, Kerajaan Banten melepaskan diri dari supremasi Demak. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1682, Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya. Beliau sangat anti terhadap Belanda, tetapi politik beliau tidak disetujui oleh putranya Abu Nasar Abdul Qohar atau Sultan Haji. Akibatnya terjadilah perang saudara antara Sultan Ageng Tirtayasa yang dibantu oleh Syekh Yusuf dari Makassar melawan Sultan Haji yang dibantu oleh Belanda
di bawah pimpinan Kapten Tak. Nah, kemudian sejak tahun 1682 Kerajaan Banten ini menjadi boneka Belanda dengan Sultan Haji sebagai rajanya, seperti itu. Kemudian untuk kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Banten ini tergantung pada perdagangan. Namun, kehidupan pertanian juga maju dengan pesat. Pengairan dan persawahan dibangun secara besar-besaran pada masa pemerintahan Pangeran Yusuf 1570 sampai 1580. Nah, kemudian untuk kehidupan sosial Kerajaan Banten. Kehidupan sosial masyarakat Banten perlahan-lahan mulai berlandaskan agama Islam. Di sini pengaruh Islam semakin berkembang pesat setelah Banten berhasil mengalahkan kerajaan Hindu Pajajaran. Kemudian di kehidupan budaya, peninggalan budaya yang terpenting terutama pada masa Sultan Ageng Tirtayasa adalah pembangunan istana Tirtayasa dan Masjid Agung Banten yang dilakukan oleh Jan Lucas Cardel, seorang arsitek Belanda yang telah memeluk agama Islam. Nah, itu tadi penjelasan secara singkat tentang Kerajaan Banten. Kita lanjut ya teman-teman ke Kerajaan Goa Talo. Kehidupan politik Kerajaan Goa Talo pada awalnya merupakan dua kerajaan yang berdiri sendiri-sendiri. Tetapi pada abad ke-10 disatukan oleh Ratu Tumanurunga dan terkenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Nah, Kerajaan Makassar ini mencapai puncak kejayaannya pada waktu diperintah oleh Sultan Hasanuddin. Pada pemerintahan Sultan Hasanuddin ini, beliau meluaskan kekuasaannya ke Sopeng, Buton, Selayar, dan lain-lain termasuk Bone. Sehingga terjadilah perselisihan antara Sultan Hasanuddin dan Raja Bone. Perselisihan tersebut dijadikan alasan bagi Belanda untuk menyerang Makassar di bawah pimpinan Cornelis Spelman dan dibantu Arupalaka. Akhirnya Belanda berhasil memaksa Sultan Hasanuddin untuk menandatangani Perjanjian Bongaya tanggal 13 November 1667 yang isinya berupa VOC memperoleh hak monopoli perdagangan di Makassar. Kemudian Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar. Kemudian Makassar harus melepaskan daerah-daerah kekuasaannya seperti Bone dan pulau-pulau luar di Makassar. Kemudian Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Nah, kemudian kekalahan tersebut berakibat fatal bagi Kerajaan Makassar ini. Akhirnya peranan Makassar sebagai penguasa pelayaran dan perdagangan di Indonesia bagian timur berakhir. Kemudian VOC memperoleh tempat yang strategis di Indonesia bagian timur. Kemudian rakyat Makassar yang tidak menerima perjanjian seperti Karaeng Galesung dan Karaeng
Montemerano berjuang kembali melawan VOC di luar Makassar. Seperti itu. Itu di kehidupan politik Kerajaan Makassar atau Kerajaan Goa Talo. Kemudian untuk kehidupan ekonomi Kerajaan Makassar ini mulai berkembang pesat di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Said 1639 sampai 1653 dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Nah, Kerajaan Makassar yang letaknya sangat strategis yaitu di tengah-tengah jalan perdagangan nasional, maka Makassar tampil sebagai pelabuhan internasional dan sebagai pelabuhan transit di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, banyak pedagang-pedagang asing yang singgah ke Makassar seperti Inggris, Portugis, Denmark, dan lain-lain. Nah, untuk kehidupan sosial, menurut Sugiman MD dalam Sultan Hasanuddin menentang VOC, dijelaskan bahwa raja-raja Gotalo dalam memerintah selalu berpedoman pada kitab Latoa, yakni kitab yang berisi kumpulan atau sabda-sabda dan petuah-petuah para raja dan orang cerdik atau orang-orang pandai. Dalam kitab tersebut diantaranya dijelaskan bahwa kemakmuran dan kejayaan suatu negeri ditentukan oleh 4 hal pokok. Yang pertama ada AD, yaitu adat atau kebiasaan. Kemudian yang kedua ada undang-undang. Kemudian yang ketiga ada bicara atau peradilan. Kemudian yang keempat ada wari, yaitu pembagian tingkatan dalam masyarakat. Nah, kemudian setelah Islam masuk ke Kerajaan Gotalo, ditambah syara, yaitu undang-undang Islam. Seperti itu. Kemudian kita lanjut di kehidupan budaya. Hasil budaya Kerajaan Makassar atau Gotalo yang sampai pada kita diantaranya adalah pembangunan Masjid Katangka atau disebut dengan Masjid Agung Syekh Yusuf pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Awalun Islam 1605. Kemudian perahu yang sangat terkenal sampai sekarang yaitu perahu tipe pinisi, tipe lambo, dan tipe padewakang. Kemudian karya sastra tentang hukum laut dan perniagaan yang disebut Ade Alloping Bicarana Papbalue dan sebuah naskah lontar karya Amana Gappa. Nah, itu tadi penjelasan secara singkat tentang Kerajaan Gotalo atau Kerajaan Makassar. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke kerajaan yang selanjutnya yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Di kehidupan politik, Kerajaan Ternate dan Tidore ini merupakan dua kerajaan yang berdiri sendiri dan saling bersaing. Nah, Kerajaan Ternate ini didirikan oleh Raja Mansur Maloma sekitar abad ke-6. Tetapi mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah 1570 sampai 1583. Di bawah kepemimpinan Sultan Ba'abullah ini, Kerajaan Ternate
tampil sebagai kerajaan besar yang wilayahnya meliputi kawasan Maluku sampai Irian Jaya, kemudian Sulawesi, Bima, dan Kepulauan Sulu atau Filipina. Sehingga beliau ini mendapat sebutan Tuan dari 72 pulau. Itu tadi kerajaan Ternate. Nah, sekarang kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore ini didirikan oleh Raja Syahadati sekitar abad ke-6, tetapi baru mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Sultan Nuku 1780 sampai 1805. Nah, persaingan kedua kerajaan ini semakin meruncing ketika datangnya bangsa Portugis dan Spanyol pada tahun 1512. Bangsa Portugis ini memihak ke Ternate, sedangkan bangsa Spanyol ini memihak ke Tidore. Namun perselisihan antara Portugis dan Spanyol ini sebenarnya ini terjadi di Eropa, tetapi akhirnya dapat diselesaikan di Ternate dan Tidore ini. Terjadi perjanjian Saragossa pada tahun 1526. Di perjanjian Saragossa ini isinya adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku dan berkuasa di Filipina. Sedangkan Portugis tetap menduduki atau menguasai daerah Maluku. Seperti itu. Nah, di sini setelah Portugis merasa tidak ada yang menyaingi lagi karena Spanyol kan sudah ke Filipina. Jadi di sini Portugis ini merasa bahwa dirinya adalah yang paling berkuasa di daerah Maluku. Kemudian mereka menerapkan sistem monopoli dalam perdagangan dan menyebarkan agama Kristen yang tentu saja membuat rakyat Maluku menjadi marah. Pada waktu terjadi perundingan antara Sultan Hairun dari Ternate dengan bangsa Portugis di bawah pimpinan Mosquito, bangsa Portugis membunuh Sultan Hairun di benteng Santo Paulo. Di sini akibatnya di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, yaitu putra dari Sultan Hairun atau Sultan yang dibunuh tadi. Kemudian pada tahun 1570 rakyat Ternate dan rakyat Tidore akhirnya bersatu untuk mengalahkan atau menyerang Portugis, dan akhirnya Portugis dapat dikalahkan karena rakyat Tidore dan Ternate ini bersatu menjadi satu untuk mengalahkan Portugis, seperti itu. Nah, kemudian untuk kehidupan ekonomi, daerah Maluku sangat terkenal karena hasil buminya yang berupa rempah-rempah yang sangat laku, baik untuk pasaran dalam negeri maupun pasaran Eropa. Pada abad ke-12 permintaan akan rempah-rempah semakin meningkat. Hal ini mendorong timbulnya dua persekutuan dagang yang saling bersaing. Yang pertama, Uli Lima atau Pata Lima, yaitu persekutuan lima atau lima bersaudara yang dipimpin oleh Ternate dan daerahnya meliputi Pulau Ternate, Obi, Bakan, Seram, dan Ambon. Kemudian yang kedua ada Uli Siwa atau Patasiwa, yaitu persekutuan 9 atau 9 bersaudara
yang dipimpin oleh Tidore dan daerahnya meliputi Tidore, Makyan, Jaitolo, dan pulau-pulau antar daerah itu sampai Irian Jaya. Kemudian untuk kehidupan sosial. Setelah agama Islam masuk ke Maluku, raja-raja Ternate dan Tidore bergelar sultan, sedangkan kehidupan rakyatnya diatur menurut hukum-hukum dalam agama Islam. Nah, untuk kehidupan budaya, hasil budaya yang paling menonjol adalah pembuatan kapal. Berbagai jenis kapal telah dimiliki oleh Ternate dan Tidore, yaitu diantaranya ada Roroce, Kora-Kora, Juangga, Kalulus, Lakafuru, dan perahu kecil. Nah, itu tadi penjelasan secara singkat tentang kerajaan Ternate dan Tidore, sekaligus tentang seluruh penjelasan perkembangan kerajaan Islam di Indonesia pada bagian kedua. Nah, teman-teman, jika dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika ada masukan untuk saya, silahkan DM atau DM di Instagram saya atau bisa komen juga. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Semoga dapat bermanfaat dalam pembelajaran sejarah khususnya. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.